Wanita ini selalu terlihat ramah, selalu sopan, selalu membantu, selalu menjadi orang yang semua orang cari, kecuali dirinya sendiri. Dan ia tidak sadar, keinginannya untuk selalu membuat orang lain senang justru perlahan menghapus dirinya. Sampai satu hari, ia bertanya pada pertanyaan yang selama ini ia hindari. Bagaimana dengan aku? Wanita itu bernama Melissa. Ia tumbuh di keluarga yang penuh tuntutan. Anak harus patuh, anak perempuan harus mengalah, anak baik tidak membuat masalah. Sejak kecil, ia belajar bahwa nilai dirinya datang dari satu hal, kemampuannya menyenangkan orang lain. Dan itu terbawa sampai dewasa. Ia selalu berkata iya ketika hatinya ingin berkata tidak. Ia selalu muncul untuk semua orang, tapi jarang muncul untuk dirinya sendiri. Ia selalu tersenyum, meski hatinya sering hancur pelan-pelan. Di kantor, ia mengerjakan tugas orang lain. Di keluarga, ia menjadi penyangga semua masalah. Dalam hubungan, ia memberi lebih dari yang ia terima. Orang-orang memujinya. Kamu baik banget, kamu selalu ada, kamu gak pernah merepotkan. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, di dalam dirinya, Melissa sering merasa kosong. Ia merasa seperti boneka yang hidup untuk semua orang, tapi tidak pernah hidup sebagai dirinya sendiri. Titik baliknya sangat sederhana, tapi merubah segalanya. Suatu malam ia menerima pesan dari sahabatnya. Mel, besok bantu jagain anakku ya, aku butuh keluar sebentar. Melissa sebenarnya sudah sangat lelah, sudah bekerja sejak pagi, sudah menunda makan, tubuhnya berat, matanya perih. Tapi seperti biasa, jarinya otomatis menulis. Ya, bisa. Namun sebelum ia menekan tombol kirim, air matanya menetes. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aku nggak bisa bilang aku capek? Kenapa aku selalu memaksa diriku untuk kuat? Kenapa aku selalu takut mengecewakan orang? Ia melihat layar ponselnya lama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia membiarkan dirinya jujur. Melissa menghapus pesannya. Dan ia menulis ulang. Maaf, besok aku butuh istirahat. Ia memencet tombol kirim. Dengan tangan gemetar, seperti seseorang yang baru saja merobohkan tembok lama. Dan yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Sahabatnya membalas, "Oh Mel, ya udah nggak apa-apa dong. Kamu istirahat aja." Melissa terdiam. Tidak ada marah. Tidak ada kekecewaan. Tidak ada dunia runtuh. Selama ini, ia takut pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar terjadi. Hari berikutnya, Melissa bangun lebih segar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bukan karena tidak perlu membantu, tapi karena ia memilih membantu hanya ketika ia mampu. Dalam seminggu, ia membuat batas kecil untuk dirinya. Tidak membalas pesan saat ia butuh istirahat, tidak menerima tugas tambahan jika overload, tidak memaksakan diri untuk selalu hadir, tidak menyembunyikan perasaannya, tidak meminta maaf hanya karena ia memilih dirinya. Dan semakin ia menjaga dirinya, semakin hidupnya terasa masuk akal. Minggu kedua, terjadi hal yang mengejutkan. Orang-orang mulai menghargainya lebih. Rekan kerja berkata, "Sekarang kamu jelas banget batasannya, jadi kita lebih mudah koordinasi." Keluarganya berkata, "Mel, kamu kelihatan lebih bahagia ya." Sahabatnya berkata, "Aku bangga kamu mulai rawat dirimu." Ia tersenyum, karena ia tahu, dulu ia takut kehilangan orang jika ia memilih dirinya. Ternyata, ia justru menemukan hubungan yang lebih sehat. Puncak transformasinya terjadi ketika ia melihat dirinya di cermin. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berkata, "Aku penting. Bukan sebagai penolong orang lain, bukan sebagai penjaga harmoni, bukan sebagai orang baik yang tidak pernah menolak, tapi sebagai manusia yang juga berhak didengar, dihargai, dan dicintai." Ia menulis di jurnalnya, "Kalau aku terus hidup untuk menyenangkan semua orang,
Yang tersisa hanya tubuh tanpa jiwa, dan ia tidak mau hidup seperti itu lagi. Di akhir perjalanan healingnya, Melissa akhirnya sadar. Menyenangkan orang lain boleh, tapi bukan dengan mengorbankan diri. Bukan dengan kehilangan suara, bukan dengan menghapus identitas. Karena orang yang paling layak ia bahagiakan lebih dulu adalah dirinya sendiri. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen, dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.